Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep sistem komputer. Saya Widya Deaktari akan menjelaskan sedikit tentang konsep sistem komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Computing yang berarti mengoperasikan mesin untuk melakukan proses penghitungan. Pada mulanya, komputer dibuat untuk melakukan proses penghitungan dan berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima input atau masukan dan kemudian melakukan pengelolaan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen komputer seperti hardware, software, brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan mendapatkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mita Suheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Suheni dari kelompok 1 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Widya Dea Aktari. Nah, di sini saya akan membahas tentang struktur komputer. Terdapat beberapa bagian struktur komputer. Yang pertama adalah input yang artinya masukan dan yang kedua ada output yang artinya keluaran. Nah, setelah si input atau perintah memasukkan perintahnya, maka si output akan mengolah dan mengeluarkan perintah tersebut berupa data. Nah, yang selanjutnya ada I/O ports yang artinya penghubung. Bagian ini berfungsi untuk menerima dan mengirim data keluar sistem. Input dan output berada di atas penghubung I/O ports ini. Yang selanjutnya ada memory. Memori terbagi dua. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan data dalam keadaan sementara saja. Nah, yang kedua ada ROM, Read Only Memory, yang dimana memori ini hanya bisa dibaca, berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya adalah databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data dalam sistem komputer. Karena pada saat-saat tertentu, masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit saja. Maka, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini dapat menentukan sistem secara keseluruhan yang bersifat direksional, yang artinya CPU dapat membaca dan menerima dari databus ini. Nah, yang selanjutnya, address bus adalah sebuah lokasi di dalam komputer yang menentukan sumber lokasi dan tujuan pada saat proses transfer data. Nah, yang selanjutnya, control bus. Nah, control bus adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses ke data bus atau address bus. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tautan Jaya Rahab. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Sistem Komputer. 1. Fungsi dasar komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan saat pengguna menggunakan sumber daya yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut program pengendali yang bertujuan menghindari kekeliruan dan pengguna komputer yang tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hakim Sukri, akan membawakan sedikit materi kami tentang konsep sistem komputer. Yang saya akan bawakan sedikit yaitu komputer berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran fisik, komputer itu dapat terbagi beberapa bagian, yaitu komputer mikro atau komputer kecil yang dapat diletakkan di atas meja kerja atau mudah dipindahkan. Contoh
laptop, notebook, PC, notebook palmtop, PDA, dan lain-lain. Yang kedua, komputer mini. Mempunyai kemampuan berapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau multi-user. Contoh, IBM AS 400. Komputer mainframe. Komputer mainframe mempunyai prosesor yang lebih dari satu. Hal ini yang membedakan dengan komputer mini, sehingga dari segi kecepatan proses komputer, mainframe jauh lebih cepat dibandingkan komputer mini. 4. Yaitu ada superkomputer. Ciri khas dari superkomputer adalah kecepatan proses dan kemampuan dalam menyimpan data yang sangat tinggi, yang jauh melebihi dibandingkan dengan komputer mainframe. Pengguna superkomputer biasa digunakan di negara-negara yang maju dan perusahaan yang besar, misalnya dalam industri pesawat terbang. Komputer berdasarkan generasinya. Untuk generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai 1959, dimulai dengan adanya UNIVAC 1 dan IBM 701 yang pertama kali digunakan untuk aplikasi akuntansi dan bisnis. Itulah awalnya yang pertama kali. Menggunakan tabung hampa atau vacuum tube untuk proses pengolahan datanya. Ukuran fisik cenderung besar sehingga memerlukan ruangan yang luas dan cepat panas. Itulah beberapa kelemahannya. Dan satu lagi kelemahannya, proses kurang cepat dan daya simpan kecil sih. Generasi kedua dimulai pada 1959 sampai 1964. Komponen disatukan dalam sirkuit bernama printed circuits. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Komponen yang digunakan untuk menggunakan transistor. Transistor itu kalau nggak tahu bisa nanti dicek di Google ya, itu biasa itu. Mempunyai kemampuan real time dan time sharing. Proses operasi sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik. Ingat, per detik. Generasi ketiga dimulai pada 1964 sampai 1970. Kalian udah lahir belum? Menggunakan komponen IC atau integrated circuits lebih cepat dan lebih tepat, serta kapasitas memori yang lebih besar. Mampu melakukan proses multiprocessing dan multiprogramming. Itulah, ini biasa ribet sih programming ini, cuman bisa sih. Harga semakin murah dibandingkan dengan generasi penerus nenek moyang sebelumnya, buyut-buyutnya. Generasi keempat itu 1970 hingga sekarang ini, hingga detik nafas terakhir ini, belum terakhir sih, masih bernapas kita. Penggunaan teknologi very large scale integration, hingga ribuan bahkan ratusan ribu transistor dapat dibuat dalam suatu sirkuit yang dikenal dengan nama prosesor. Prosesor itu, jika kalian tidak tahu atau pernah tahu, itu prosesor itu termasuk salah satu dari otak komputer. Dia itu bisa dibilang otak manusia. Dialah yang mengatur segala motorik dan apa segala macam tubuh manusia. Itu untuk otak. Jadi kalau prosesor tuh kurang lebih seperti itulah prosesor itu. Dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan kapasitas memori yang lebih besar. Terima kasih, itulah beberapa sedikit materi yang dapat saya bawakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.